Voicer, selamat datang kembali di channel Voice Story. Kali ini Voice Story akan membawakan alur film yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Yap, buat kalian yang udah pernah nonton, pasti tahu kalau film ini adalah film yang pasti bisa bikin kalian mewek. Nggak peduli kalian cewek atau cowok, ya auto mewek dah. Tapi buat kalian yang belum nonton, Mimin akan kemas dengan sebaik dan semenarik mungkin untuk kalian. For your information, Miracle in Cell No. 7 adalah film asal Korea Selatan yang dirilis tahun 2013. Disutradarai oleh Lee Hwan Kyung dan dibintangi oleh Ryo Seung Ryong sebagai Lee Yong-go dan Kang Soo Won sebagai Yesung kecil dan Park Shin Hye sebagai Yesung dewasa. Kenapa ada dua Yesung? Karena nanti ceritanya akan ada flashback yang menceritakan tentang Yesung sewaktu kecil. Film ini adalah sebuah komedi mengharukan yang menceritakan tentang seorang pria yang mengalami keterbatasan mental atau cacat mental yang harus masuk penjara karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap anak kecil dan harus menerima hukuman mati demi menyelamatkan anak satu-satunya yang sangat dia cintai. Bagaimana alur ceritanya? Kita langsung saja cus. Film ini dibuka dengan memperlihatkan suasana sidang di mana Yesung dewasa ingin membersihkan nama ayahnya yang sudah bertahun-tahun dihukum mati karena dituduh membunuh dan memperkosa seorang anak kecil. Dan Yesung pun mulai menceritakan tentang apa yang terjadi ketika dia masih kecil. Terlihat di mana Yesung dan ayahnya Lee Yong-go sedang melihat tas Sailor Moon dan itu adalah tas terakhir yang ada di toko itu. Lee yang tahu Yesung sangat suka dengan tas itu hanya bisa memandanginya karena dia belum memiliki cukup uang untuk membeli tas itu. Sampai tiba-tiba ada seorang anak yang membeli tas itu. Karena Lee yang ingin sekali tas itu untuk Yesung, langsung masuk begitu saja dan mencoba mendapatkan tasnya. Tapi sayangnya, ayah dari si anak yang membeli tas itu adalah seorang komisaris jenderal kepolisian yang sombong. Dan dia langsung memukul Lee. Walaupun gagal mendapatkan tas itu, Lee tetap berjanji akan membelikan tas Sailor Moon untuk Yesung ketika dia udah gajian. Lee yang telah gajian bertemu lagi dengan anak komisaris itu. Si anak yang melihat Lee memberitahukan di mana dia bisa mendapatkan tas itu. Lee yang keterbatasan mental langsung mengikuti anak itu. Sampai di sebuah gang, anak itu terjatuh dan kepalanya terbentur batako. Lee yang melihat itu berusaha menolong anak itu. Ketika sedang memberikan nafas buatan, ada seorang ibu yang melihat kejadian itu dan mengira Lee membunuh anak itu dan menelpon polisi. Alhasil, Lee dikira membunuh anak itu dan dimasukkan ke penjara. Yesung yang menunggu Lee seharian tidak mengetahui kalau ayahnya diceploskan ke penjara. Sampai keesokan harinya, polisi melakukan reka adegan kejadian di gang itu. Lee yang diiming-imingi akan dipertemukan dengan anaknya melakukan apa yang polisi itu perintahkan, sehingga dia terlihat seakan-akan ingin memperkosa gadis kecil itu dan Lee ditetapkan sebagai tersangka. Yesung yang melihat ayahnya berusaha menghampiri tapi ditahan oleh polisi. Scene berlanjut di dalam penjara di mana Lee dimasukkan ke dalam sel nomor 7. Di sini dia bertemu dengan beberapa napi. Lee yang dituduh membunuh dan memperkosa anak kecil mendapatkan pembulian di dalam sel oleh para narapidana yang satu sel dengannya. Karena menurut napi-napi yang ada di sel itu, memperkosa dan membunuh anak kecil adalah hal tercela dan mereka memusuhi Lee. Sampai akhirnya Lee berhasil menyelamatkan napi yang memimpin di sel 7, yaitu So Yang-ho, dari aksi penusukan napi lain yang membenci So. Karena kejadian itu, So menaruh kepercayaan kepada Lee dan memberikan Lee sebuah keinginan yang akan diwujudkan oleh So. Lee langsung menjawab ingin anaknya Yesung dibawa ke penjara agar bisa bertemu dengan Lee. Beberapa hari kemudian, diadakan kegiatan show yang memang rutin diadakan di penjara itu. Nah, momen ini digunakan untuk membawa Yesung ke penjara. Terlihat beberapa penari dan 3 anak kecil. Salah satu anak kecil itu adalah Yesung, dan dia langsung menyelinap dan dibawa ke sel tempat ayahnya berada. Yesung yang seharusnya tinggal beberapa jam, menjadi harus tinggal lebih lama di dalam sel, karena dia ditinggal oleh bos yang membawa para penari. Alhasil, para penghuni sel 7 harus merahasiakan keberadaan Yesung, sampai mereka mendapatkan cara untuk mengeluarkan Yesung. Yesung sama Lee seneng aja tuh Voicer.
karena mereka dapat bareng-barengan terus. Kebahagiaan gak bertahan lama karena kepala sipir di penjara itu sadar akan adanya kejanggalan setelah dia melihat foto-foto dari kegiatan show beberapa hari lalu dan dia tahu ada anak yang hilang. Kemudian dicek sel nomor 7 dan benar adanya dia menemukan anak yang hilang itu di sana. Keesokan harinya, ada seorang napi yang nekat membakar penjara karena ayahnya tidak diizinkan untuk berkunjung menemuinya lagi di penjara. Di sini ada kejadian yang membuat kepala sipir di penjara itu terjebak dalam api. Lee yang melihat itu langsung menyelamatkan kepala sipir dan menerima luka bakar ringan. Kepala sipir yang tahu diselamatkan oleh Lee mulai berpikir apakah benar Lee membunuh seorang anak. Sampai-sampai dia menyelidiki kasus itu lagi seorang diri. Sebagai balas jasa atas pertolongan Lee, kepala sipir mengizinkan Ye-sung untuk tinggal bersama para napi di sel nomor 7. Hari-hari pun terus berjalan dan persahabatan para napi di sel 7 makin kuat dengan adanya Ye-sung di sana. Mereka pun bertekad untuk membantu Lee membuktikan dirinya tidak bersalah ketika jadwal sidang kedua untuk Lee telah keluar. Di sini mereka latihan terus tuh Voicer. Latihan biar Lee bisa jawab dengan benar ketika sidang dan membuktikan dia tidak bersalah. Tapi sayang semua latihan mereka berhari-hari sirna karena Lee mengaku telah membunuh anak itu. Lee melakukan ini bukan tanpa alasan. Lee didatangi oleh komisaris jenderal kepolisian, a.k.a. ayah dari anak yang mati itu, dan Lee sempat disiksa dan diancam kalau Lee tidak mengaku, Ye-sung akan dicelakai oleh komisaris itu. Karena Lee mengaku di persidangan, akhirnya dia dijatuhkan hukuman mati. Lee yang tidak ingin Ye-sung merasa sedih, menjalankan hari-harinya seperti biasa di penjara. Dan teman-teman napi di sel 7 merencanakan aksi melarikan diri dari penjara untuk Lee dengan cara membuat balon terbang. Sampai pada akhirnya balon terbang untuk Lee berhasil dibuat dan pas waktu itu ada acara show rutin dan di sini yang diundang adalah anak-anak dari sekolah Ye-sung. Tapi sayang aksi melarikan diri mereka gagal dan pada akhirnya Lee tetap dihukum mati. Scene berlanjut dan kembali memperlihatkan sidang yang tengah dilakukan oleh Ye-sung dewasa, di mana dia meminta agar ayahnya dimaafkan dan tidak dicap sebagai seorang pembunuh lagi. Hakim pun memutuskan bahwa Lee tidak bersalah dan film pun berakhir. 을 선고한 원심을 파기환송하고 검찰의 재수사를 촉구하며 피고인 이용구에게 무죄를 선고한다. Itu tadi alur cerita film Miracle in Cell nomor 7. Banyak pelajaran nih di sini Voicer. Pelajaran tentang kasih sayang, kejujuran serta pengorbanan. Di film ini juga sedikit menyindir ya tentang orang yang memiliki kekuasaan dan jabatan bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Walaupun itu hal yang salah dan merugikan orang lain. So, ambil sisi positifnya dan jangan tiru sisi negatifnya. Kalau kalian suka video ini silahkan di like. Dan untuk membantu channel ini berkembang, silahkan di subscribe. Tulis juga komen kalau ada rekomendasi film yang ingin direview lagi di channel Voice Story. Itu aja untuk kali ini. See you on the next story.